Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Alwan Jaya. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Karena, like subscribe itu gratis. And welcome to my video. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah dan perjalanan menuntut ilmu. Tuan Guru Haji Mustafa Kamal adalah salah satu ulama peletak dasar agama Islam di Sekarbela. Nama lengkapnya adalah Mustafa Kamal. Ulama ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana ia dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Hamzah, di mana beliau ini masih memiliki keturunan darah Sumbawa karena berasal dari daerah Terpal Kabupaten Sumbawa. Tuan Guru Mustafa dilahirkan pada abad ke-18 di Sekarbela Pesinggahan. Perjalanan Tuan Guru Mustafa dalam memperoleh ilmu mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya yang ia lakukan menempuh jarak yang jauh ke negeri seberang hingga ke negeri para nabi dan rasul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ia meninggalkan Kumi Sasak dalam usia yang masih muda. Setelah sekian lama berada di Mekah namun dinilai tak menuntut ilmu secara penuh oleh keluarganya. Mustafa muda akhirnya dikirimi surat oleh ayahnya yang potongannya berbunyi, Mustafa lamun mek bekedek doang de arak mek gawe nyarian mek ulek, yang artinya, Mustafa, jika engkau hanya bermain-main saja di tanah Mekah dan tidak ada yang dikerjakan, lebih baik engkau pulang. Melihat isi surat tersebut, sontak Mustafa tertegun dan termenung. Surat dari ayah yang disayanginya laksana tamparan ke arah wajahnya. Kemudian ia mulai mengubah sikap dan memperbaiki diri serta tekun dalam beribadah dan memanjatkan doa-doa di Masjidil Haram. Tak ayal ia memperpanjang waktu untuk beribadah dan sholat 5 waktu pada waktunya di masjid yang terhormat itu. Pada malam 21 Ramadan, ia tertidur di depan pintu Ka'bah. Tak sempat lama ia memejamkan mata. Ia terbangun tak percaya ia mendapati sebuah cahaya yang terang di atas kepalanya. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Mustafa mulai menunjukkan kealimannya dan kecerdasannya. Ketika ia sedang bekerja mengabdikan diri di rumah sang syekh. Pada saat waktu yang bersamaan, murid-murid lain sedang datang mendengar dan juga sang guru sedang menyampaikan pengajian. Selang beberapa saat sang guru melempar suatu pertanyaan kepada murid-muridnya. Namun mereka tidak bisa menjawab. Anehnya di sela-sela dilemparkannya pertanyaan itu, Mustafa muda secara spontan menjawab soal-soal dari syekh itu dari belakang rumah. Sang syekh di mana tempat ia bekerja. Pernah suatu saat ada seorang pria berdarah Arab mendengar kealiman Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Namun dengan nada agak remeh berucap, mana ada orang alim atau waliullah dari keturunan Sasak. Ia mengatakan hal tersebut karena mengira bahwa seorang wali hanya dari keturunan para nabi yang berwala syahid. Tapi ada seorang sahabatnya yang menyuruhnya untuk berziarah ke makam waliullah itu. Mendengar nasihat dari sang hable itu, ia pun berani untuk datang ke makam ulama. Pada suatu malam, Assalamualaikum, ucapnya dengan nada yang agak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas sesosok suara di atas makam waliullah itu. Selagi-lagi Arab terhenyak dan terkejut kaget mendengar suara itu. Ia pun segera meninggalkan area pemakaman diliputi perasaan takut. Benar, ternyata ada seorang Sasak yang menjadi ulama besar. Tidak mungkin terjadi kalau ulama tidak memiliki ilmu yang tinggi. Ia berbisik di hatinya sambil meninggalkan makam Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Kejadian itu berlangsung pada jam 2:02 tengah malam. Menepis anggapan selama ini tidak mempercayai ada orang Sasak yang menjadi ulama besar. Jadi bila ada orang yang ingin berziarah dengan niat hati yang menghormati waliullah itu,
Tidak mustahil ia mendapati hal yang cukup berupa balasan ucapan salam yang berarti sebagai sebuah sambutan. Tidak sampai di situ, rekan sekaligus Jeblantun Guru Haji Mustafa ini malah melahirkan beberapa ulama di dalam dan di luar Lombok. Beberapa ulama besar Lombok yang merupakan murid dan penulis Tuan Guru Haji Umar adalah Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh dari Bengkel, Tuan Guru Haji Abdul Hamid dari Pejeruk, Tuan Guru Haji As'arin dari Pesinggahan, Tuan Guru Abdul Karim dari Praya, Tuan Guru Malin dari Pagutan, Tuan Guru Haji Syarafuddin dari Pancoran, Tuan Guru Haji Badarus Islam dari Pancor. Di samping itu tercatat ada beberapa ulama dengan Tuan Guru Haji Ima dari luar Lombok, yaitu, pertama Tuan Guru Abdul Patah berasal dari Pontianak, Haji Dana berasal dari Palembang, Haji Nawawi berasal dari Lampung, Haji Abdurrahman dari Pedah. Dalam pengembangan Islam, ia tak gentar menyebarkan agama Islam dan berdakwah hingga ke rumah-rumah para datu di Lombok. Walaupun seringkali mendapatkan hadangan dan dinding penjagaan yang kokoh, Mustafa terus dengan niat ikhlas berjuang menembus di tangannya ada membumikan Islam di tanah Lombok. Perjuangan dalam berdakwah tidak hanya sebatas di Sekarbela, namun juga di beberapa daerah pelosok dan terpencil dari Lombok Barat hingga ke Lombok Timur terus ditanganinya. Mengingat nyawa karismatik ini sempat membuat masyarakat Sekarbela Pesinggan dan masyarakat Kota Raja berebut untuk memakamkan jasad waliullah itu. Masyarakat Sekarbela Pesinggahan memakamkan jasadnya dikebumikan di Sekarbela untuk mengenang jasad-jasad sang mujahid. Karena waliullah ini lahir di Sekarbela Pesinggahan, masyarakat Kota Raja berpenampas senada dan ingin jenazahnya ini dikebumikan di Kota Raja. Karena di sana ia menghembuskan napas terakhir dan memiliki banyak keluarga. Hembus nasi pun dilakukan dalam mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak dari Sekarbela Pesinggahan dan dari Kota Raja. Apakah saudara-saudara ridho dan ikhlas bila saya menjadi hakim yang menengahi masalah-masalah saudara ini? Kedua belah pihak ini menjawab seirama "Nggih Tuan Guru," yang artinya "Ya Tuan Guru." Tuan Guru Umar kembali menjelaskan menemukan jalan keluar untuk memberikan aturan sederhana. Karena memang proses jenazah dianjurkan untuk sesegera mungkin ditunaikan. Mungkin tiang doang pelinggi dua doang sei sakenak jawaban ne iye te turut pelakok ne. Saya akan memberikan dua pertanyaan, barang siapa yang bisa menjawab dengan benar maka permintaan kita turuti. Nggih Tuan Guru, yang artinya ya Tuan Guru. Dan kedua belah pihak yang disetujui oleh perkataan Tuan Guru Haji Umar. Pernyataan pertama yang mulai diberikan oleh Tuan Guru Haji Umar. Pertanyaan pertama, embe rapetan Mekah lekan Kota Raja atau Sekarbela? Yang artinya soal pertama, lebih dekat mana Mekah dibandingkan dari Sekarbela atau Kota Raja? Salah satu perwakilan Kota Sekarbela Pesinggahan langsung mengacungkan tangan dan menjawab Sekarbela Pesinggahan. Apa alasan saudara, tanya Tuan Guru Umar. Perwakilan Sekarbela tersebut menjawab lagi. Kiblat umat Islam itu mengarah ke barat. Jadi Sekarbela lebih dekat karena letaknya berada di Lombok bagian barat, sementara itu Kota Raja di Lombok bagian timur. Tuan Guru Umar melanjutkan pertanyaan yang kedua. Si kedua embe laman berhak dengan Sekarbela jadi imam bareng dengan Kota Raja. Perwakilan masyarakat Sekarbela Pesinggan lain pun menjawab dengan tegas Sekarbela. Mengapa saudara mengatakan demikian? Apa alasannya? Perwakilan dari Sekarbela yang lain pun mengiraikan alasan. Karena sesungguhnya orang yang jadi imam berada di garis depan, dan berada di posisi yang paling barat. Oleh karena itu, lebih berhak dari imam karena posisi yang berada di sebelah barat lebih dekat dengan kiblat. Setelah mendengar argumentasi protokol, masyarakat Sekarbela dapat menjawab pertanyaannya yang diberikan oleh Haji Umar.
Tuan Guru Haji Umar menghimbau kepada pihak agar menerima keputusan bahwa Tuan Guru Haji Mustafa Kamal dimakamkan di Sekar Bela Pesinggahan. Akhirnya dengan keputusan Tuan Guru Haji Umar, maka masyarakat Kota Raja menjadi luluh mendengar titah ulama kebangganya. Setelah mendirikan sholat maghrib, masyarakat Sekar Bela, yang bergabung dengan masyarakat di Sekar Bela Pesinggahan, dan Kota Raja beserta masyarakat Sasak di beberapa daerah, berbondong-bondong menggotong kerandanya dari Lombok Timur hingga pemakaman Sekar Bela Pesinggahan. Bahkan sebagian dari orang tua yang sempat mengiringi jenazahnya merasa kerandanya seakan-akan berjalan sendiri. Pada momen bersejarah itu bagi para jamaah yang tak sempat menyentuh dan menggotong keranda ini, maka mereka akan tertinggal jauh hingga terinjak-injak karena banyak mempadatnya umat Islam memberikan penghormatan dan doa kepada Tuan Guru Sekar Bela Pesinggahan ini. Jenazahnya tiba di Sekar Bela dalam jangkau waktu yang singkat dan banyaknya jamaah yang mengiringi hari-hari terakhirnya. Tidak berselang setelah waktu Isya, jenazahnya pun tiba di pemakaman Sekar Bela Pesinggahan. Keesokannya ulama itu pun dimakamkan. Sekian cerita dan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.